Halo, shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Pada saat ini kita akan membahas mengenai salah satu materi mengenai karakteristik individu dalam suatu organisasi. Dan berikut akan ada video yang kami ambil dari salah satu video dari sosial media yang kami ambil, dan ini merupakan video drama. Dan di sini kita akan melihat ada beberapa hal yang kita lihat dalam drama tersebut. Salah satu karakter yang dimiliki oleh salah satu seseorang yang ada di setiap dalam individu tersebut. Dan perkenalkan, nama saya Gloria Christine Lume, dan nanti ada dua teman saya yang juga akan menjelaskan, memberikan tambahan mengenai tanggapan video karakteristik individu. Dan mereka adalah Mary bersama dengan Ludia. Nah, kali ini kita akan membahas video tersebut, dan videonya kita akan tampilkan terlebih dahulu. Kemudian nanti kita akan jelaskan bagaimana dari karakter dari setiap individu tersebut. Ada apa ya Bu Manis Elvani, kenapa kok saya lihat ya hasil profit perusahaan kita bulan ini menurun? Ini kamu bisa nggak sih kerjanya? Sepertinya semua yang saya kerjakan sudah baik dan benar sesuai perintah Ibu. Tapi kenapa kok ini profitnya semuanya menurun ya? Yang salah tuh cara kamu mengelola atau kamu yang nggak bisa mimpin bawahanmu? Saya minta maaf Bu atas kinerja saya. Nanti saya akan membicarakan kepada karyawan saya setelah jam makan siang. Oke, baiklah Elvani, saya tunggu ya kinerja kamu. Iya Bu, makasih Bu. Kebetulan banget nih ketemu. Nanti setelah jam makan siang bisa ke ruangan saya nggak? Bisa Bu, nanti setelah jam makan siang saya langsung ke ruangan Ibu. Oh iya udah, kasih ya. Iya Bu. Ya masuk. Ada apa ya Bu menghingga saya? Saya ingin menanyakan profit kita. Kenapa profit perusahaan kita bulan-bulan ini tuh bisa turun drastis? Wah, kalau ini saya tidak tahu Bu kenapa bisa seperti ini. Padahal saya sudah mengerjakan yang dengan baik Bu. Saya barusan dipanggil sama ibu direktur kita. Ya. Katanya profit kita turun drastis. Apa kamu ada saran untuk meningkatkan profit perusahaan kita ini? Kalau saya sih Bu, saya akan mengerjakan semaksimal mungkin dengan karyawan yang lainnya, dan saya akan menambah relasi agar penjualan perusahaan kita meningkat lebih jauh Bu. Oh yaudah, kalau kayak gitu saya terima saran kamu. Saya tunggu kinerja kamu. Oke baik Bu. Iya. Terima kasih Bu. Sepertinya saya salah. Terlalu emosi kepada bawahan saya. Saya akan merubah sifat saya. Ada email dari Bu Direktur nih. Katanya kita disuruh rapat. Aku juga sepertinya dapat nih. Oh yaudah, kalau kita langsung ke ruangannya aja ya. Boleh boleh. Yaudah yuk. Yuk kita mulai untuk meeting hari ini. Baik Bu. Gimana ya untuk profit perusahaan kita bulan ini? Apakah ada kenaikan? Jadi ini hasil profit perusahaan kita bulan ini Bu. Tapi maaf Bu, kita belum bisa meningkatkan profit perusahaan kita di bulan ini. Iya Bu. Oke, nggak masalah Elvani dan Ardi. Iya Bu. Kita akan mencobanya bersama-sama ya. Oh iya Bu. Oke Bu. Bu, Tunggu. bentar Bu, kita mau memberitahu profit kinerja perusahaan kita yang sudah berkembang. Coba bisa saya lihat? Iya Bu. Silakan lihat dulu. Coba tolong pegangkan. Wah, ini sangat pesat sekali menurut saya. Iya Bu, Saya senang lihatnya. kita juga ikut senang Bu dengan profit peningkatan perusahaan kita Bu. Akhirnya kerja keras kita semua terbayarkan ya. Iya Bu. Kita lihat bersama bahwa dari video tersebut kelihatan bahwa karakter setiap individu dalamnya itu sangat kelihatan, terutama si direktur, kemudian ada karyawan dan manajer. Direktur ini kalau saya lihat dia itu memang sangat ambisius. Ya, ambisius itu sangat bagus, tapi ambisiusnya itu dia tidak memikirkan
bawaannya itu yang paling ditakuti ya. Kalau kita sangat ambisius tetapi kita tidak memperhatikan bawaan kita. Ya, di mana si direktur ini karena dia begitu semangatnya menjadi seorang direktur hanya karena ada suatu masalah di mana pendapatan dia tidak dapatkan pada saat itu, pada bulan tertentu dia itu memiliki karakter emosi yang begitu membuat dia merasa tidak nyaman. Akhirnya dia merasa marah dan yang dia permasalahkan itu, direktur ini malah mempermasalahkan si bawaannya, manajer dan karyawan. Dan itu karakter ya kalau saya lihat harusnya tidak ada dalam organisasi. Ambisius ya boleh, tapi perlu untuk memperhatikan segala sesuatunya. Apa yang tidak diperhatikan oleh si direktur ini yang dia tidak perhatikan ialah bawaannya. Ya, dia itu hanya tahu mempermasalahkan, menyalahkan bawaannya tanpa dia pikir bahwa sebenarnya dia juga salah. Ya, walaupun seorang direktur itu mungkin hanya mengarahkan ya, dan ketika seorang bawaannya tidak mampu untuk menyelesaikan hal tersebut, ya dia malah mempersalahkan bawaannya. Padahal tanpa dia sadari bahwa yang salah itu dia juga. Yang penting yang kita perlu pahami dalam organisasi itu, satu orang salah, semua harus salah. Karena mengapa? Awal dibuatnya organisasi itu dibuat secara bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama, bukan untuk mencapai tujuan pribadi atau mencapai tujuan seorang direktur tersebut secara pribadi. Tetapi semua kelompok di dalamnya itu harus bekerja sama. Jika satu yang salah, maka semua yang salah. Dan si direktur itu kalau kita lihat di videonya itu dia hanya tahu mempermasalahkan, menyalahkan bawaannya. Kemudian kita lihat karakter yang dimiliki oleh bawaannya itu ada manajer bersama dengan karyawan. Ya, karakter mereka sangat luar biasa. Mereka tetap santai untuk menerima segala sesuatu yang tidak nyaman dari direkturnya. Tetapi mereka sabar dan mereka tetap memikirkan caranya untuk bagaimana untuk bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan sebelumnya. Dan untuk mencapai hal tersebut, ya karyawan dan manajer ini bekerja sama dengan baik. Namun pada akhirnya kalau kita perhatikan si direktur itu pada akhirnya dia merasa bersalah. Dia telah melakukan hal kesalahan, dia merasa bersalah, akhirnya dia meminta maaf mungkin kepada si karyawan. Akhirnya mereka bersama-sama bekerja kembali, ya, dan itu yang dialami oleh direktur. Dia mengalami perubahan, dia baru sadar bahwa dalam tim itu harus kompak, bekerja sama-sama, harus sportif, respect sama-sama. Jadi pada akhirnya pada saat itu juga mereka bekerja sama. Dengan bekerja sama mereka paham bahwa saling menerima perbedaan dalam karakter setiap individu. Dalam bekerja sama dengan hal seperti itu, respect, maka mereka pun berusaha untuk memprioritaskan tujuan mereka dan pada akhirnya mereka sampai pada tujuan mereka. Pada akhir video mereka mendapatkan keuntungan pada bulan tertentu pada saat itu. Dan yang paling penting yang kita pahami bahwa dalam setiap organisasi itu kita perlu memiliki karakter yang bekerja sama yang kuat dan harus memperhatikan setiap bawaan. Dan jika seorang direktur itu harus juga ikut serta bekerja untuk membantu bawaannya. Jika bawaannya mengalami kesulitan, dia juga ikut. Ya, bukan seorang direktur namanya jika dia hanya tahu menyuruh tetapi dia tidak juga melakukan apa-apa. Mungkin itu saja yang bisa saya lakukan, yang saya katakan. Terima kasih. Saya Ludia Letandi dengan NIM 223411006. Video ini bertujuan untuk memberikan wawasan tentang bagaimana setiap individu memiliki ciri khas yang berbeda, baik dari segi fisik,
psikologis maupun sosial, serta bagaimana emosi mempengaruhi kehidupan manusia yang berbagai aspek. Baik, saya akan menjelaskan sedikit tentang karakter individu. Karakter individu merujuk pada segala aspek yang membedakan satu orang dengan orang lainnya. Setiap individu memiliki keunikan yang dipengaruhi oleh faktor biologis, psikologis, dan sosial. Beberapa aspek yang termasuk dalam karakteristik individu antara lain: yang pertama, fisik, seperti usia, jenis kelamin, dan kondisi kesehatan. Yang kedua, kognitif, kemampuan berpikir, gaya belajar, dan kecerdasan. Yang ketiga, kepribadian, termasuk sikap, minat, bakat, dan nilai-nilai yang dianut. Yang keempat, sosial dan emosional, cara seseorang berinteraksi dan mengelola perasaannya. Video ini menekankan bahwa kemampuan untuk memahami dan mengelola emosi, baik emosi sendiri maupun orang lain, sangat penting untuk menciptakan hubungan sosial yang sehat, meningkatkan empati, dan mendukung perkembangan pribadi. Karakteristik individu adalah ciri-ciri yang membedakan satu individu dengan individu lainnya. Karakteristik ini mencakup aspek fisik, psikologis, kognitif, dan sosial yang terbentuk dari faktor bawaan, yaitu genetik dan lingkungan. Faktor yang mempengaruhi karakteristik individu yaitu: yang pertama, faktor genetik, warisan biologis dari orang tua. Yang kedua, faktor lingkungan, pengaruh keluarga, sekolah, budaya, dan media. Yang ketiga, pengalaman hidup, peristiwa penting yang membentuk cara berpikir dan bertindak. Yang keempat, pendidikan dan pembelajaran membentuk cara individu memandang dunia dan mengatasi masalah. Dalam pendidikan, guru dapat menyesuaikan metode